Nah, oke teman-teman, saya akan melakukan perjalanan yang saya mulai dari stasiun Malang, yaitu menggunakan kereta api Tawang-Alun yang menggunakan lokomotif spesial, yaitu lokomotif yang berliverykan vintage. Bagaimana perjalanan saya? Ikuti terus videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Tapi ya sama saya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sekarang sedang berada di stasiun Malang ya. Tepatnya saya naik dari stasiun Malang Sisi Timur atau yang bangunan baru. Oke, di sini saya akan trip menggunakan kereta api Tawang-Alun yang menggunakan lokomotif spesial, yaitu lokomotif yang berliverykan vintage. Dan kabarnya juga asisten masinisnya ini hijab, yaitu Mas Roger. Ini orang. Yuk ikuti terus perjalanan saya sampai ke Probolinggo. Oke, ini saya sudah boarding pass dan melengkapi identitas diri ya. Ini asisten masinis yang akan berdinas hari ini, Mas Pagi, atau biasa Mas Roger. Ya, siap. Saya di ekonomi 1 nanti, di belakang lokomotif tepatnya. Oke, menuju ke gerbong terlebih dahulu dan lihat lokomotifnya. Mas Roger berdinas kereta api Tawang-Alun. Very spesial ya, mantap sekali. Nah oke teman-teman, ini dia lokomotif spesialnya, yaitu lokomotif yang berliverykan vintage. Kemarin sempat diharapkan lokomotif ini main ke Daup 9 ya, dan akhirnya hari ini tepat tanggal berapa ini ya, 16 November 2021, lokomotif ini berdinas ke Daup 9 dan kebetulan krunya mantap ya. Lagi ngevlog Mas. Ini dia lokomotif CC 20169 yang berliverykan vintage. Ini adalah lokomotif satu-satunya di Indonesia yang menggunakan livery ini ya, termasuk lokomotif langka ini. Dan kemungkinan masih ada lagi ya, kemungkinan sih kalau nggak salah. Nah ini dia lokomotif yang diimpikan oleh anak-anak Daup 9 sendiri, karena lokomotif ini sangat jarang main ke timur. Dan insya Allah besok ini akan berjalan atau beroperasi berdinas di kereta api Seranjung ya, besok yang dari Ketapang menuju ke Jogja. Oke, kita foto-foto terlebih dahulu untuk buat thumbnail. Oh enggak, nutut sih. Ini ya, persiapan berangkat, kurang 5 menit lagi kereta apinya akan berangkat. Dan saya duduk di ekonomi 1, tepat di belakang lokomotif ini. Oke, kita masuk ke dalam kereta untuk mencari nomor tempat duduk saya sendiri sih. Dan itu yang bertugas Mas Roger ya. Sangat mantap sekali. Mohon maaf ya apabila dalam trip ini ada kekurangan, karena di sini juga hujan gerimis ya.
dan nanti sampai di Probolinggo itu malam, dan kemungkinan gimana ya, untuk reviewnya kurang maksimal, jadi ya mohon maaf seadanya saja. Yang penting saya lihatkan seperti ini, lokomotif vintage yang sangat langka. Oke, kita masuk ke dalam kereta terlebih dahulu. Mau berangkat kereta apinya ya. Banyak RF yang mengabadikan. Kebetulan krunya hits juga ya, yaitu Mas Roger, dan kanannya kurang tahu siapa tadi ya. Ini Mas Roger ini adalah kru yang sangat terkenal di kalangan lintas Malang Probolinggo ya. Dan bisa juga sih, pokoknya ya di lintas Daup 9 dan Daup 8 lah, terutama di Probolinggo sendiri, karena ini adalah kru Probolinggo. Sekarang saya sudah berada di dalam kereta api Tawang Alun. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Malang hingga ke Probolinggo saja ya, dan tidak full trip, karena saya akan mengabadikan lokomotif vintage tersebut besok pas berdinas kereta api Tanjung besok ya, untuk mengarah ke arah barat. Dan ini kereta api Tawang Alunnya sudah lepas dari stasiun Singorasari dan akan merapat di stasiun Lawang. Dan selamat datang. Oke, mungkin itu saja yang akan saya
bicarakan. Dan kebetulan di ekonomi 1 ini kondisinya sangat sepi. Kondisi sekitar saya ini sepi. Makanya saya membuka masker sedikit ya. Kami segenap kru yang bertugas menyediakan beberapa Oke, ikuti terus trip saya sampai ke Probolinggo. Terkena taspat ya teman-teman. Taspat 2B atau 2C ini ya. Saya lupa karena ini berjalan sekitar 20 km per jam ya. Kalau 20 km per jam ini kalau tidak salah taspat 2B ya. Kalau salah monggo di komen saja. Karena di sini di peta Singosari Lawang tepatnya di kilometer berapa ini ya? Nggak kelihatan. Ini berjalan perlahan karena itu ada pergantian rel. Bisa dilihat di situ ada batangan rel. Kelihatan atau tidak ya? Di situ. Nah, itu ada batangan rel yang habis diganti dan di-upgrade. Untuk teman-teman ini tidak membuka pintu sama sekali ya. Ini dari jendela. Karena kemarin ya begitulah ramai. Nah, ini kecepatannya mulai ditambah lagi. Dan sebentar lagi kereta api Tawang Alun ini akan berhenti di stasiun Lawang. Ini pelan ya jalannya. Nanti sampai di Malang, di Lawang berjalan perlahan begini. Oke, kembali ke oke teman-teman, sekarang saya berada di bordes ya, dan tidak membuka pintu sama sekali loh ya. Ini saya berdiri di bordes karena ingin nge-vlog saja. Nah, karena di sini tidak ada orang, jadi ya bisa membuka masker ya, karena ya tidak ada orang di sekitar sini, kosong, dan tidak membuka pintu sama sekali loh ya. Oke, itu di sini aja di sekitar. Nah, ini sebenarnya perjalanan saya ke sini ini sangat sangat tidak enak lah, dan tadi sebenarnya saya akan mengawali perjalanan saya di stasiun Malang Kota Lama, tapi berhubung saya pas berangkat dari Probolinggo itu perjalanannya kurang lancar dan banyak kendala, akhirnya saya memutuskan untuk naik di stasiun Malang sisi timur, dan kebetulan itu pun jamnya ngepres, sangat ngepres. Jadi mohon maaf ya apabila di dalam trip ini ada kekurangan, karena ya begitulah, saya ingin hanya mengabadikan trip menggunakan lokomotif vintage. Ya sebenarnya sama saja sih rasanya, seperti ditarik oleh CC 201 seperti biasanya, tapi gimana ya, kesannya itu sangat menarik, sangat bisa menampilkan bahwa livery lokomotif ini semoga bisa tercapaikan dan bisa menambah armada, dan tidak hanya satu unit saja ya, semoga saja sih, didoakan saja. Nah, ini adalah pertama kali lokomotif vintage berjalan ke Daop 9 Jember, dan ini sangat diburu-buru oleh relvan Daop 9 Jember dan Daop 8 karena semua Daop karena semua Daop itu sudah dilintasi oleh karena di semua Daop sudah dilintasi oleh semua lokomotif ini, jadi hanya relvan Daop 9 dan lintas dari Probolinggo ke Surabaya via Panggil itu belum. Kalau di jalur utara dari Jakarta sampai Surabaya langsung di Pasar Turi itu sering ya, dan kemarin jalur selatan pun sudah 2 kali malah yang melintas kereta api Matarmaja, dan saya sudah hunting ya pas video Matarmaja tersebut. Nanti saya cantumkan di
saja. Oke, cukup itu saja sih, karena ya rame ya. Kembali ke belakang saja. Oke, mantap, lanjut. Direkam dari belakang pintu bordes dan tidak membuka pintu sama sekali, karena bahaya ya kalau membuka pintu bordes pas kereta berjalan kencang begini terus dibuka, bahaya. Jangan ditiru ya adegan ini. Kalau di sini saja tidak membuka pintu bordes tidak apa-apa. Dan ini mulai ngebut ya, akselerasinya mantap sekali. Nah, oke teman-teman, ini adalah tempat duduk saya, yaitu di nomor 22A, dan ini letaknya di pojok ya, di pojok belakang. Dan ini kondisinya sepi ya, bisa dilihat hanya beberapa orang saja yang di ekonomi 1 ini. Mungkin kurang tahu ya, akan nambah di Probolinggo atau Jember atau yang lainnya. Dan kebetulan hari ini itu hari aktif kerja ya, yaitu sekarang hari Selasa tanggal 16 November 2021. Nah, ini sudah hampir masuk Lawang ya, dan sangat bagus sekali. Tapi sayang ketutupan mendung dan kacanya gelap. Nah, oke teman-teman, mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi ya untuk fasilitas di gerbong ekonomi K3 ini ya, karena ya sudah sering saya review untuk fasilitas dari gerbong ekonomi ini. Yang pertama ya, ini ada colokan 2 buah, lalu meja kecil, lalu konfigurasi seat 32, lalu tidak lupa AC ya, dan total seatnya itu 106 tempat duduk. Dan untuk di masa pandemi ini dibatasi kalau nggak salah 70% atau 80% ya untuk akhir-akhir ini, karena ya saya lihat di kereta ini masih masih sepi ya, apa mungkin ini hari kerja ya, kurang tahu juga. Dan kebetulan ini saya libur kuliah dan saya melakukan perjalanan ini, dan pas saya berangkat dari Probolinggo itu sumpah tidak mengenakan, tidak bisa diceritakan, sangat kusut dalam perjalanan dari dari Probolinggo ke Malangnya, sangat kusut. Oke, kita nikmati saja ya dari perjalanan Malang ke Probolinggo ini sampai ke Probolinggonya nanti. Dan ini sebentar lagi hari mulai gelap ya, kemungkinan nanti sampai di Probolinggo itu sudah gelap pukul 2 lah. Dan nanti pas saya sudah turun di Probolinggo, saya langsung nanti kereta api Tawangalun ini pas berangkat dari Probolinggo sendiri. Oke, diikuti terus perjalanan saya sampai ke Probolinggo. Kereta api Tawangalun sudah sampai di stasiun Lawang. Di sini kurang lebih berhenti berapa menit? 2 menit kalau 5 menit atau 2 menit ya. Dan ini pukul berapa ya? Nggak hafal jadwalnya saya soalnya. Ini sudah berhenti di stasiun Lawang ya. 5 menit kemudian akan berangkat dari stasiun Lawang. Ini dia lokomotifnya, lokomotif livery vintage, lokomotif livery spesial, satu-satunya di Indonesia tentunya. Oke, ini masih gerimis ya cuacanya. Mungkin kalau keluar gak dapat peron, tapi ya gak usah keluar lah, peronnya juga banjir. Oke, dinikmati perjalanan kali ini saja. Dan dingin sekali cuy, hawanya dingin sekali cuy.
silang dengan kereta api Ketel barusan ya. Kereta api Ketel nomor berapa ya? 2627 atau berapa ya kita? Ya 2627. Melintas langsung stasiun Sengon. Dan bersilang dengan kereta api Ketel Pertamina nomor 2627. Terkena aspal lagi nih ya di peta Sengon Sukorejo. Dapat hell ticket barusan dibagikan oleh Mas Pramonya, mantap. Ini hell ticketnya berisi tisu dan apa nih Mas, dan masker, dan tempatnya juga bagus ya, bisa dikoleksi. Oh ya, untuk syarat naik kereta api Tawang Alun ini, yaitu karena ini kereta api Tawang Alun masuk di kereta api jarak jauh, yaitu adalah yang pertama harus menunjukkan surat negatif rapid atau antigen ya, rapid antigen atau PCR. Yaitu yang kedua adalah menggunakan masker ketika menggunakan jaket atau lengan panjang, tapi ini saya copot ya karena gerah juga dan panas. Bukan panas sih sebenarnya, hasilnya dingin, cuman ya saya copot aja karena tadi habis kena hujan. Terus apa lagi ya, yang keempat itu adalah sudah harus vaksin ya. Untuk yang lainnya saya lupa ya guys, sedikit lupa ya. Dan per tanggal berapa kemarinnya, 24 Agustus sampai 21 Agustus gitu, anak-anak diperbolehkan untuk naik kereta api kembali dan harus didampingi orang tua. Untuk syaratnya sendiri yaitu yang pertama didampingi orang tua, yang kedua menunjukkan surat kakak, yang ketiga harus dirapid juga ya, di rapid antigen maupun rapid PCR. Dan itu saja sih kalau nggak salah, kalau kurang mohon ditambahkan saja ya. Dan bisa juga dicek langsung di IG KAI 121. Nah, kenapa saya melakukan perjalanan ini? Karena sebelumnya lokomotif vintage tersebut sudah diinformasikan di Instagram resmi PT Kereta Api, yaitu di KAI 121. Diinformasikan langsung ya, lokomotif dinasan bertahan. Dan kebetulan hari ini jatah main ke Daup 9. Sangat keren sekali dan patut diapresiasi sekali. Tapi masalahnya sekarang hari kerja ya, atau hari aktif, jadi mungkin para rel fan tidak bisa mengabdikan secara penuh, secara total, karena juga para rel pun ada yang masih sekolah dan ada yang kerja ya, seperti itulah ya. Semoga bisa main ke top 9 lagi dan para rel fan bisa lebih seperti hunting agar lokomotif ini sering main ke top 9 tentunya. Oke, ini tadi barusan sudah lepas dari stasiun Sukorejo, tadi ada yang hunting juga ya. Oke, mungkin ikuti terus saja trip saya sampai ke Probolinggo. Mantap. Oh ya, sebelumnya lokomotif ini ya, akhir-akhir ini IG Instagram KAI 121 itu menginformasikan lokomotif dinasan Fintech ini, terutama yang kemarin antar maja ya, diinformasikan di Instagram. Dan hari ini pas berdinas Tawang Alun, pas kemarin sebenarnya itu sempat agak panik ya, karena postingannya hilang dan ternyata muncul kembali, hanya ganti backgroundnya. Entah kenapa backgroundnya diganti, dan itu membuat saya panik antara naik atau tidak, karena kalau ganti ya percuma ya, sama saja, sama seperti lokomotif CC201 lainnya ya, sebenarnya sama saja sih. Cuman
hari ini spesial banget karena ditarik oleh lokomotif yang sangat limited di Indonesia. Tentunya hanya 1 unit ya, dan semoga saja bisa nambah lagi. Oke, sebenarnya tadi saya karena ada kendala pas berangkat dari Probolinggo ke Malang, dan perjalanan Probolinggo ke Malang banyak kendala sekali. Akhirnya ya apa ya, dan teman-teman saya banyak yang ngeprank ternyata bahwa lokomotif vintage ini tidak jadi berdinas. Wah, tambah perasaan saya tambah bagaimana gitu. Dan ternyata ada ya positif saja, dan ternyata di stasiun Malang akhirnya jadi. Dan walaupun perasaan saya sebelumnya sangat kecewa dengan perjalanan dari Probolinggo ke Malang itu, dengan akhirnya dengan melihat lokomotif ini sangat ceria kembali ya, walau ini agak capek sedikit dan lapar sedikit. Oke, disimak saja perjalanan saya sampai ke Probolinggo. Dan ini sebentar lagi akan merapat stasiun Bangil. Merapat stasiun Bangil kurang lebih 20 menitan lagi ya. Oke, ditunggu saja sampai ke stasiun. Informasinya waktu tunggu di stasiun Bangil kurang lebih 30 menit. Kereta api Tawang Alun dengan tujuan akhir stasiun Ketapang akan diberangkatkan kembali tepat pada pukul 18 Silahkan pesan makan, minum, snack kembali waktu tunggu di stasiun Bangil kurang lebih 30 menit. Kereta api Tawang Alun dengan tujuan akhir stasiun Ketapang akan diberangkatkan kembali tepat pada pukul 18:05 menit. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi Segera kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Terima kasih. For our convenience, please not smoke on the train, in the toilet, or in the borders. Thank you. Sekarang kereta api Tawang Alun sudah di stasiun Bangil, dan kereta api Tawang Alun ini menunggu waktu 30 menit ya, karena untuk melakukan langsir dari posisi depan ke belakang sana. Oke, ini dia akan langsir lokomotifnya. Mungkin ya kurang tahu ya masuk jalur berapa, karena di jalur 1 tadi ada kereta api MTT dan Pleasure. Nah, ini dia lokomotif vintage-nya, mantap sekali. Oke, ini akan langsir ya. Mungkin sebentar lagi akan langsir ke depan dulu ya, untuk lihat lokomotifnya. Ini lokomotifnya langsir.
Oke, langsir ke mana itu ya? Kurang tahu. Namamu siapa tuh? Krisna kah? Nah, oke ternyata langsirnya ke jalur 6 ternyata ya. Ke sana, ke ujung. Di ujung sana. Oke, kita ke depannya untuk mengabadikan proses penyambungannya. Oke. Lokomotifnya sudah terrangkai ya. Dan ini posisinya long hood. Ini sangat jarang-jarang ya. Lokomotif vintage posisi long hood. Ini baru pertama kali ya. Lokomotif vintage narik kereta penumpang tapi dalam kondisi long hood. Oke. Masih kurang berapa 20 menitan lah. Kereta api Tawang Alun ini akan berangkat dari stasiun Bangil. Oke, kereta api Tawang Alun akan berangkat dari stasiun Bangil ya. Mungkin saya tidak maksimal untuk merekam perjalanan dari Bangil ke Probolinggo karena kondisinya sudah gelap ya, dan apa ya yang di review juga tidak ada. Oke, kita tunggu kereta api Tawang Alun ini berangkat dari stasiun Bangil menuju tujuan akhir stasiun Ketapang, dan saya akan mengakhiri perjalanan saya di stasiun Probolinggo. Perjalanan saya sudah lepas dari stasiun Bangil dan akan merapat di stasiun Pasuruan. Oke, mungkin penilaian saja ya dari saya. Soal masalah kenyamanan ya seperti kelas ekonomi pada umumnya lah. Dan fasilitasnya juga enak, bersih, wangi, dan AC-nya pun dingin. Dan ini untuk gonjangannya ya karena kelas ekonomi dan gerbong bukan gerbong, maksudnya kereta ekonomi ya, gonjangannya ya seperti itulah. Oke, lagi mungkin lihat toiletnya apa tidak ya, karena ya seperti biasa sih ekonomi pada umumnya untuk toiletnya. Oke, kita lanjutkan saja perjalanan ini sampai ke Probolinggo.
Oke, kereta api Tawangalun sudah sampai di stasiun Pasuruan dan ini kereta apinya akan persiapan berangkat. Di sini hanya berhenti 2 menit saja ya. Dan ini persiapan berangkat. Sinyalnya sudah ngacung itu. Oke, kita masuk lagi ke dalam kereta dan ini adalah pemberhentian terakhir saya di kereta api Tawangalun sebelum saya turun di Probolinggo. Kereta api Tawangalun sudah hampir masuk di stasiun Probolinggo. Oke, saya akan bersiap terlebih dahulu untuk turun di stasiun Probolinggo dan saya mengakhiri perjalanan saya di stasiun Probolinggo. Saya sudah sampai di stasiun Probolinggo. Oke, mungkin saya akhiri perjalanan kali ini dengan kereta api Tawangalun. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.